Apa kabar? Kita berjumpa lagi saat ini dalam pelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 3. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 3, yaitu Allah berkuasa atas alam. Ya, Allah berkuasa atas alam. Seperti biasa kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Haleluya, pujian yang sangat indah. Banyak orang bertanya, kenapa lagunya itu mulu? Gak apa-apa, karena pujian ini saat ini kita perlukan untuk Indonesia bersih dari corona. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar jarak jauh. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita. Baik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah peta Indonesia. Peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Ini tanda merah, artinya Indonesia pada posisi wilayah ini pada posisi rawan gempa. Kalau tinggi ya, kalau merah ya. Ini ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua. Dan warna kuning bencananya sedang, sedangkan hijau aman dari posisi gempa ya. Pulau-pulau di Indonesia sangat rawan dengan gempa kecuali Pulau Kalimantan ya. Dan ini gambar peta menunjukkan patahan pulau yang ada di Indonesia. Ini Pulau Sumatera sampai ke Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, sampai ke posisi Papua dan Sulawesi sampai ke Filipina ya.
Ini posisi wilayah Indonesia yang rawan gempa. Jadi seandainya ini ada di daerah sini ada patahan, ini bisa menimbulkan tsunami ke Pulau Sumatera ataupun ada di samping Pulau Jawa atau Sulawesi, ini bisa terjadi gempa ya. Nah, sumber ini Bapak ambil dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, buat anak-anak ini sepintas Bapak jelaskan, nanti akan kalian pelajari di pelajaran yang lain ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran ini, tapi sebelumnya di like dulu ya, di like dulu yang ada di bawah itu, terus di subscribe, terus di share kepada teman-temannya. Tidak Bapak bosan menyampaikan supaya anak-anak yang lain dapat belajar bersama-sama. Kalau seandainya tidak ada guru agama, mereka juga dapat belajar bersama-sama dengan kita jarak jauh, dan ini bentuk pelayanan kita terhadap sesama kita juga ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ini ya, supaya ketika Bapak menyampaikan video berikutnya, kamu mendapatkan notifikasi pemberitahuan ada video yang masuk ya. Baik. Kepulauan Indonesia dilintasi garis khatulistiwa, garis lintang 0 derajat. Itu melintasi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Halmahera. Akibatnya Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun. Karena curah yang tinggi inilah bisa menimbulkan banjir ataupun longsor di beberapa daerah yang struktur tanahnya mungkin tidak berbeda dengan wilayah, mungkin ada yang lebih sering longsor ataupun tempat lain tidak sering longsor karena struktur tanah. Nah, karena hujan yang banyak di Indonesia, biasanya hujan itu terjadi di antara mulai bulan Oktober sampai dengan April ya, sering di Indonesia hujan. Apalagi di bulan-bulan Januari ataupun Februari sering terjadi banjir di beberapa wilayah di Indonesia ya. Selain ada gempa tadi, yang gambar yang sebelumnya di sini banjir ya. Nah, ada sekitar 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang ada di Indonesia ya. Ada 127 gunung aktif di Indonesia ya, ada di Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, Bali. Itu kalau biasanya itu satu batu-batu, ibarat katanya satu gunung batu-batu yang lain bisa mempengaruhi yang lain, karena itu di bawah itu saling berhubungan. Nah, kalau itu terjadi, bencana itu bisa, kalau seandainya satu aja batu itu bisa menimbulkan bencana bagi orang-orang yang di sekitar gunung tersebut ya. Ini ada gambar peta posisi gunung aktif di Indonesia ya. Ini berderet ini dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, sampai yang ada di laut juga ya. Ini posisi gunung masih aktif di Indonesia. Suatu saat ini bisa terjadi gempa ya. Kapan terjadi kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya. Nah, Amsal 4 ayat 6-7 berkata, janganlah meninggalkan kebijaksanaan, dan Dia akan melindungi kamu, cinta Dia, dan Dia akan mengasihi kamu. Artinya di sini kita sebagai manusia perlu hikmat yang dari Tuhan. Nah, kita perlu akal dari Tuhan ketika kita menghadapi bencana alam ini ya. Ketika terjadi ada bencana alam, kita butuh hikmat yang dari Tuhan untuk bisa kita selamat dari bencana ini. Semua orang tidak bisa menghindari ketika ada bencana, tapi bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita bisa selamat dari situ, perlu kita pelajari ya. Indonesia berada pada posisi rawan bencana alam ya, contohnya gunung api, tsunami, banjir, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Masih banyak yang bisa terjadi di Indonesia ya, yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Anak-anak bisa menyebutkan satu persatu. Coba bencana apa saja? Ya, anak-anak bisa sebutkan? Tidak apa-apa kalau seandainya
salah, tidak apa namanya, kita juga belajar ya anak-anak ya. Oke. Kesiapan dalam menghadapi bencana itu sangat diperlukan ya. Contohnya kalau terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi tsunami, apa yang kita harus lakukan? Ya, biasanya di sekolah sudah diajarkan ya oleh guru-guru. Ya, contohnya tsunami. Ketika terjadi tsunami, yaitu kita harus menghindari pantai ya anak-anak. Kalau rumahnya dekat pantai atau lagi pergi berwisata ke pantai, ketika terjadi di pantai itu air sangat surut sekali, itu bisa tanda-tanda akan terjadi tsunami. Atau ketika ada gempa dan airnya surut sekali, itu bisa terjadi. Nah, itu harus perlu diperhatikan, kita harus lari ke daerah dataran yang tinggi. Ketika datang tsunami, itu airnya kita tidak kena ya, karena kita jauh di atas ya. Jadi perlu kita menyelamatkan diri ke daerah dataran tinggi ya. Contoh kedua, gempa bumi. Kita harus menghindari dari bangunan. Ketika terjadi gempa, kita harus lari dari bangunan itu. Tapi kalau kita tidak sempat lari dari bangunan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, contohnya kita harus menghindari di dekat dari cermin. Kenapa? Seandainya terjadi gempa, cermin itu pecah, ya, itu bisa terjadi pecah, itu bisa kita kena. Atau ketika kita ada di dalam ruangan, kita harus menghindar ke tembok yang ada di sudut, kita menghindar di sana. Atau kita sembunyi di bawah meja, ya. Kita sembunyi di bawah meja, ketika terjadi ada jatuh dari atap atau lampu dari atap, kita tidak kena, ya. Itu cara-caranya. Masih banyak cara yang lain. Ya, yang ketiga, kebakaran. Contohnya ketika terjadi kebakaran, kita ada di dalam ruangan, bagaimana kita menghindari supaya kita bisa selamat? Ya, contohnya kita nunduk, kita cari daerah di mana ada titik terang atau di mana kita bisa selamat. Kita mengambil handuk supaya kita menutup mata ataupun menutup hidung kita supaya tidak menghirup asap, ya. Itu bisa kena paru-paru, kita bisa pingsan dan kita tidak bisa selamat. Itu contoh-contoh ketika terjadi bencana, ya. Dari beberapa contoh kejadian tadi, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu perlu. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan berkuasa atas semua gejala alam itu. Ya, percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya ini. Ya, contohnya terjadi kebakaran atau tsunami, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Ya, kekhawatiran yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika terjadi tsunami, kita langsung takut. Itu kita harus tenang dulu. Bagaimana kita menyelamatkan diri? Itu yang paling utama. Jadi jangan terlalu berkekhawatiran banget. Ya, kita khawatir itu boleh, tapi bagaimana kita berpikir dengan tenang supaya kita bisa selamat. Ya. Selanjutnya, minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya kita selamat dari bencana itu. Ya, andalkan Tuhan. Nah, selanjutnya, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus, ketika kita berseru Tuhan tolong, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Tuhan sanggup menolong kita, ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Biarlah pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Buat anak-anak yang saat ini sedang belajar jarak jauh, ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.